Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dan topik yang akan kita diskusikan pada perkuliahan kali ini adalah tentang proposal penelitian tindakan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap penelitian akademik ya, baik untuk tujuan penyelesaian studi maupun untuk penelitian murni dan penelitian terapan yang biasa dilakukan oleh dosen maupun peneliti, itu selalu diawali oleh proposal atau usulan penelitian. Proposal atau usulan penelitian ini tujuannya tentu saja untuk menyampaikan ide-ide calon peneliti kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya kalau dalam rangka penyelesaian studi untuk disampaikan kepada prodi tentang penelitian yang akan dilaksanakan, atau kalau dosen maupun peneliti biasanya disampaikan kepada pihak-pihak pemberi bantuan dana untuk penelitian. Jadi proposal ini memberikan gambaran awal tentang kualifikasi peneliti, tentang topik yang diteliti, signifikansi masalah yang diteliti, tentang keandalan metodologi yang ditawarkan oleh peneliti, maupun rencana lebih detail tentang kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, proposal penelitian tindakan, khususnya penelitian tindakan kelas ini disampaikan dalam rangka tugas penyelesaian studi, terutama skripsi atau tesis. Pada umumnya, proposal penelitian itu memiliki atau disusun berdasarkan sistematika yang lazim. Yang pertama, tentu saja harus ada judul penelitian, kemudian bagian berikutnya adalah latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, ya, karena biasanya masalah selalu terikat atau terkait dengan masalah-masalah yang lain, sehingga perlu diidentifikasi keterkaitan antar berbagai masalah yang terjadi. Dan kemudian ada pembatasan masalah, karena tidak semua masalah yang teridentifikasi bisa dipecahkan, bisa diteliti oleh seorang peneliti, sehingga ada perlu pembatasan masalah. Kemudian masalah yang sudah dibatasi dirumuskan, sehingga ada subjudul rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori atau kajian pustaka atau kerangka teori ya, yang biasanya mengeksplorasi atau mengelaborasi hasil-hasil penelitian terdahulu maupun teori-teori yang relevan dengan penelitian. Kemudian hasil dari elaborasi atau eksplorasi terhadap teori-teori yang relevan tersebut dirumuskan dalam suatu kerangka berpikir yang berisi proposisi-proposisi ya, atau hubungan logis di antara berbagai konsep. Kemudian peneliti merumuskan hipotesis tindakan. Ya, hipotesis tindakan biasanya ada ini hipotesis tindakan atau dugaan terhadap efektivitas tindakan terhadap masalah yang diajukan. Kemudian metode penelitian terkait dengan bagaimana data diperoleh, bagaimana informasi dikumpulkan, ya, kemudian bagaimana data dianalisis, apa saja alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, lalu uji validitas dan reliabilitas instrumen dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah daftar pustaka. Ini adalah bagian akhir dari proposal, meskipun biasanya setelah daftar pustaka ada lampiran-lampiran yang berisi tentu saja ada instrumen penelitian atau bahkan anggaran biaya dan seterusnya. Tapi karena proposal ini diajukan dalam rangka penyelesaian studi, maka di sini tidak disebutkan rencana anggaran biaya penelitian. Baik, kita diskusikan satu persatu unsur-unsur yang ada dalam proposal penelitian tindakan. Yang pertama, judul penelitian tindakan, khususnya penelitian tindakan kelas itu harus singkat dan spesifik. Ya.
Sebaiknya judul memang singkat, semakin singkat sebuah judul penelitian biasanya semakin menarik. Tetapi memang untuk penelitian-penelitian tindakan atau juga penelitian-penelitian kuantitatif lainnya biasanya memang judul agak sulit dibuat singkat ya. Karena variabel-variabel penelitian yang diteliti itu biasanya dipersyaratkan untuk dicantumkan di dalam judul. Sehingga kalau variabelnya misalnya ada 3 dan 4, itu dari konsep variabelnya saja itu sudah panjang, apalagi kemudian dihubungkan antara masing-masing variabel, ya, kemudian metode yang digunakan, kemudian subjek atau setting penelitian yang dilakukan. Jadi memang judul penelitian tindakan atau penelitian-penelitian kuantitatif lainnya itu memang tidak mudah untuk dibuat singkat dan singkat ya. Kalau spesifik pasti bisa. Tapi kalau penelitian-penelitian kualitatif, lapangan maupun teks itu biasanya relatif lebih mudah dibuat lebih singkat dibandingkan dengan penelitian-penelitian kuantitatif termasuk penelitian tindakan. Nah, singkat dan spesifik tetapi cukup jelas menggambarkan masalah yang diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, serta nilai manfaatnya. Itu di dalam judul. Kemudian kalau misalnya main title-nya atau judul utamanya terlalu panjang, bisa ditambahkan anak judul yang berisi keterangan lebih rinci tentang subjek, tempat, dan waktu penelitian. Rekan-rekan yang saya hormati, contoh judul misalnya, contoh judul penelitian tindakan kelas ya, misalnya upaya meningkatkan pemahaman siswa kelas 9 SMP bla 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 tentang manasik haji melalui penggunaan media Hajj animation ya. Ini contoh judul, salah satu contoh judul yang bisa ditawarkan oleh peneliti. Atau misalnya contoh judul lain, penggunaan metode pembelajaran role playing untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran PAI, pokok bahasan sejarah kebudayaan Islam, kelas 8 SMP bla 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 bla. Atau meningkatkan pemahaman konsep nisab zakat pada siswa kelas 8 SMP melalui penerapan model pembelajaran Team Accelerated Interaction. Ini beberapa contoh judul ya. Jadi di sini ada manfaat dari penelitian, misalnya yang pertama untuk meningkatkan, ada tindakan yang dipilih misalnya yang pertama penggunaan media Hajj animation dan seterusnya. Poin atau unsur yang kedua dari proposal adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada intinya menjawab pertanyaan what's the problem and why is it important? Apa masalahnya dan mengapa masalah tersebut penting diteliti, penting dikaji. Jadi dalam latar belakang masalah ini perlu disebutkan masalahnya apa, jelaskan data informasi pendukung atau bukti bahwa masalah benar-benar terjadi. Jadi masalahnya bukan hanya opini, bukan hanya asumsi, bukan hanya perkiraan peneliti, tapi betul-betul masalah yang terjadi. Sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa masalah dalam penelitian tindakan itu tidak cukup hanya curiosity peneliti. Masalah yang diteliti harus betul-betul masalah yang real, yang nyata, yang terjadi kalau penelitian tindakan kelas yang terjadi di kelas. Jadi harus ada data atau informasi pendukung atau bukti bahwa masalah benar-benar terjadi. Kemudian peneliti perlu menjelaskan apakah masalah tersebut mendesak dipecahkan atau penting diteliti atau tidak. Ya, karena masalah di kelas biasanya tidak tunggal, sehingga peneliti harus bisa menentukan bahwa masalah yang akan diteliti adalah masalah yang penting, mendesak ya, untuk diteliti. Lalu peneliti perlu menjelaskan pula bahwa masalah memiliki peluang untuk diteliti, atau kita bisa meneliti atau memecahkan masalah tersebut baik dari segi ketersediaan waktu, biaya, serta daya dukung lainnya. Jadi banyak masalah ya yang kita hadapi, tapi tidak semua masalah bisa dipecahkan oleh peneliti. Bisa diteliti, ya, bisa diungkap oleh peneliti, kemudian bisa dicarikan jalan keluarnya oleh peneliti. Karena penelitian tindakan kelas sekali lagi bukan hanya menjelaskan fakta-fakta secara empirik, tetapi lebih dari itu, yaitu memperbaiki, memberdayakan, meningkatkan mutu, ya, meningkatkan kinerja dan lain sebagainya. Itu karakteristik dari penelitian tindakan. Ada action, ya.
Ada sesuatu yang ingin diperbaiki, ada sesuatu yang ingin disempurnakan, ada sesuatu yang ingin dipecahkan, ada sesuatu yang ingin ditingkatkan. Ya, jadi bukan hanya menjelaskan, melakukan eksplanasi terhadap fakta-fakta empirik. Bahwa peneliti ada komitmen kuat untuk memperbaiki keadaan, untuk menyempurnakan keadaan, untuk meningkatkan mutu pembelajaran, untuk meningkatkan kinerja pendidik, dan seterusnya. Oke, jadi peneliti perlu menjelaskan bahwa masalah yang akan diteliti memang mungkin diteliti, ya, bisa dipecahkan, bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan, terutama dari aspek waktu, biaya, dan daya dukung lainnya. Kemudian peneliti perlu melakukan identifikasi masalah dan jelaskan hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab dari suatu masalah yang akan kita pecahkan. Kemudian sebelum masalah dirumuskan, yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi masalah. Karena masalah ketidakdisiplinan siswa itu terkait dengan banyak hal. Ya, terkait dengan sistem pengelolaan kelas, ya, terkait dengan pendekatan reward and punishment misalkan, terkait dengan gaya mengajar guru, ya, terkait dengan sikap guru dalam proses pembelajaran, terkait dengan metode pembelajaran, terkait dengan motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Ya, jadi perlu diidentifikasi dulu misalnya mengapa prestasi mata pelajaran tentu tidak mencapai target yang diharapkan, itu terkait dengan banyak hal, terkait dengan metode, strategi, dengan model pembelajaran, dengan media pembelajaran, dengan motivasi belajar siswa, dengan minat siswa pada mata pelajaran tersebut, sehingga perlu ada proses identifikasi. Nah, kalau dari proses identifikasi menemukan sekian banyak masalah yang terkait dengan misalnya, ya, tidak tercapainya hasil pembelajaran yang diharapkan, tentu saja tidak semua masalah yang diidentifikasi tersebut itu bisa dipecahkan sekaligus pada waktu yang sama dalam satu kegiatan penelitian. Maka peneliti perlu melakukan pembatasan penelitian. Nah, setelah proses identifikasi dilakukan, lalu proses pembatasan dilakukan, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Ya, masalah yang dirumuskan hendaknya masalah yang dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak ambigu, tidak mempunyai makna ganda. Masalah penelitian dapat dituangkan dalam kalimat pertanyaan, ya. Meskipun tentu saja masalah penelitian bisa dideskripsikan dengan menggunakan kalimat pernyataan yang di dalamnya mengandung kalimat yang mengandung substansi dari masalah, dari problem yang akan diteliti. Tapi pada umumnya masalah penelitian dituangkan dalam kalimat pertanyaan. Rumusan masalah umumnya menunjukkan hubungan antar dua atau lebih variabel. Kalau dalam penelitian tindakan berarti variabel bebas berupa tindakan dan variabel terikat berupa hasil dari tindakan tersebut dan hasil dari tindakan yang diharapkan. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Maksudnya dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab masalah atau rumusan masalah. Contoh perumusan masalah, ya, contoh perumusan masalah misalnya, apakah penggunaan dari judul yang tadi sudah disampaikan di awal, apakah penggunaan media Hajj animation dapat meningkatkan pemahaman manasik haji siswa kelas 9 SMP bla 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 bla. Ya. Ada tindakan yaitu media Hajj animation atau media animasi haji. Ada hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap manasik haji. Kemudian contoh yang berikutnya, apakah penggunaan metode pembelajaran role playing, ya, ini tindakan yang akan dipilih, dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran PAI bla 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 bla. Ada tindakan yang dipilih yaitu metode pembelajaran role playing dan ada hasil yang diharapkan yaitu siswa menjadi lebih aktif. Contoh lain, apakah penerapan model pembelajaran team accelerated interaction? Ini tindakan yang dipilih oleh peneliti. Kemudian ada hasil yang diharapkan yaitu adanya peningkatan pemahaman konsep nisab zakat siswa, ya.
Ini beberapa contoh perumusan masalah. Oke, kata-kata pemahaman memang dalam konsep pembelajaran yang berbasis pada outcome itu sudah tidak begitu relevan. Pemahaman itu terlalu abstrak sehingga mungkin bisa diganti dengan dengan konsep lain yang lebih mudah diukur, ya, yang secara operasional lebih mudah diukur. Baik, unsur berikutnya dari proposal penelitian adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian diungkapkan dalam kalimat pernyataan, ya. Tujuan diungkapkan secara optimis, dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan dinyatakan secara singkat, jelas, dan spesifik. Kemudian harus mampu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diberikan. Contoh tujuan penelitian. Upaya untuk meningkatkan pemahaman manasik haji siswa kelas 9 SMP melalui penggunaan media Hajj Animation sebagai usaha untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran pokok bahasan sejarah kebudayaan Islam kelas 8 SMP bla 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 melalui penggunaan pembelajaran role playing sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep nisab zakat pada siswa kelas 8 SMP bla 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 melalui penerapan model pembelajaran team accelerated interaction. Kalau melihat contoh tujuan penelitian pada proposal penelitian tindakan ini mengubah kalimat-kalimat pertanyaan pada rumusan masalah menjadi kalimat-kalimat pernyataan. Kegunaan penelitian dalam proposal penelitian tindakan dalam PTK, dalam penelitian tindakan kelas, peneliti secara tidak langsung akan mengembangkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari suplemen buku ajar, desain pembelajaran, perangkat keras atau perangkat lunak pembelajaran atau praktikum, alat evaluasi dan lain sebagainya. Rumuskan ya manfaat atau kegunaan perangkat pembelajaran tersebut kaitannya dengan upaya melakukan perbaikan pembelajaran. Semua kegunaan atau manfaat yang dirumuskan tersebut dispesifikasikan untuk siswa, guru, peneliti, sekolah, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jadi kegunaan penelitian itu terkait dengan suplemen buku ajar, apa kegunaannya, desain pembelajaran, apa kegunaannya, perangkat keras atau perangkat lunak pembelajaran, apa gunanya, kemudian alat evaluasi dan lain apa kegunaannya, baik bagi siswa, bagi guru, bagi peneliti, bagi lembaga pendidikan, maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Itu kegunaan penelitian. Unsur proposal yang berikutnya adalah landasan teori. Jadi setelah kegunaan penelitian, peneliti perlu menyusun, mengelaborasi, mengeksplorasi teori-teori yang relevan dengan cara pertama baca dan pelajari literatur terkait. Ya, peneliti perlu membaca, perlu mempelajari literatur terkait dengan masalah yang akan diteliti, dengan tindakan yang dipilih oleh peneliti, dengan hasil tindakan yang diharapkan. Ya, jadi literatur yang relevan itu yang pertama relevan dengan masalah yang diteliti, relevan dengan tindakan yang dipilih, dan relevan dengan hasil tindakan yang diharapkan. Nah, literatur yang bisa dipelajari bisa terdiri dari buku, ya tentu saja buku-buku ilmiah, bukan buku-buku teks, jurnal ilmiah, ya, jurnal-jurnal ilmiah, proceeding kegiatan penelitian ilmiah, penelitian lain yang terkait, atau sumber-sumber yang berasal dari internet, makalah, atau dari majalah ilmiah lainnya. Itu literatur yang bisa dipelajari oleh peneliti pada saat melakukan kajian atau landasan teori. Gunakan literatur terkini ya, yang memenuhi prinsip resensi, ya, yang mutakhir, yang relevan, dan yang kredibel, yang terpercaya. Jangan menjadikan literatur yang terlalu lama, ya, publikasinya, yang tidak relevan,
atau yang kredibilitasnya diragukan. Ya. Biasanya literatur yang kredibel adalah literatur yang yang dimuat di jurnal ilmiah yang mumpuni, yang bereputasi, kemudian artikel tersebut disitasi oleh banyak peneliti lain, itu kredibel, itu kredibilitasnya bagus. Kemudian kajian pustaka biasanya atau landasan kajian pustaka ini mencakup ya landasan teoritis sendiri, kemudian mereview penelitian yang relevan, kemudian menyusun kerangka berpikir dan menyusun hipotesis tindakan. Ya, jadi kajian pustaka itu terdiri dari landasan teori itu sendiri, kemudian mereview penelitian-penelitian yang relevan, kemudian menyusun kerangka berpikir dan menetapkan hipotesis tindakan. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada saat melakukan pada saat melakukan kajian terhadap teori-teori yang relevan, kemukakan teori-teori yang memiliki relevansi dengan permasalahan dan variabel yang ditetapkan. Kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan kajian teori, diambil dari teori-teori terbaru dan berasal dari berbagai aliran tentu saja ya. Karena ilmu sosial itu ilmu yang berparadigma ganda ya. Jadi tidak ada teori tunggal tentang konsep tertentu. Sebuah konsep, suatu teori pasti memiliki varian, memiliki keragaman pandangan, keragaman aliran. Landasan teori berfungsi untuk memberi guideline bahwa tindakan yang diberikan adalah tindakan yang secara teori, yang secara akademik sah atau bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian masih dalam bagian landasan teori, peneliti perlu mereview penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan peneliti dalam menyusun rencana tindakan. Ada peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah membuktikan bahwa tindakan tertentu itu terbukti dapat memperbaiki masalah apa, dapat meningkatkan mutu pembelajaran, dapat memecahkan masalah yang terjadi di kelas, dan sebagainya. Uraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung masalah yang akan diteliti, yang dapat mendukung tindakan yang dipilih, dan dapat mendukung kemungkinan pencapaian hasil dari tindakan yang diharapkan. Pelajari penelitian sebelumnya dengan melihat bagian simpulan dan rekomendasi dari laporan penelitian tersebut, karena biasanya penelitian yang baik itu selalu menyebutkan kelemahan penelitian yang dia lakukan beserta rekomendasi yang disampaikan kepada peneliti-peneliti berikutnya. Kita sebagai peneliti yang akan meneliti suatu masalah bisa mengikuti rekomendasi dari peneliti sebelumnya. Kemudian hasil penelitian yang diambil harus relevan dengan permasalahan dan variabel yang diteliti tentu saja ya. Bagian ini disusun untuk menghindari penelitian yang relevan itu penting untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu. Ya, duplikasi yang tidak perlu itu memang tidak melanggar etika akademik ya, tetapi itu bisa membuang-buang waktu dan tenaga peneliti. Apalagi kalau masalahnya sama, tempatnya sama, hasilnya sama misalnya. Tapi kalau yang melanggar etika akademik itu kalau melakukan plagiasi. Kerangka berpikir, ini juga bagian dari kajian pustaka ya. Kerangka berpikir itu biasanya berisi proposisi-proposisi. Proposisi adalah hubungan logis di antara dua atau lebih variabel. Kerangka berpikir penelitian tindakan berisi analisis, kajian, dan simpulan secara deduktif, secara deduksi hubungan antar variabel berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah dielaborasi, yang sudah dieksplorasi. Jadi dalam kerangka berpikir kita menganalisis, ya, mengkaji, dan menarik simpulan secara deduktif
terhadap hubungan antar variabel yang terjadi pada penelitian-penelitian, pada konsep-konsep, pada teori-teori yang kita pilih. Kerangka berpikir juga dapat merupakan pendapat dan pandangan kita sebagai peneliti terhadap teori yang dikemukakan. Kerangka berpikir didasarkan pada alur pikiran yang logis, ya, menggunakan premis-premis yang benar, dan cara penarikan kesimpulan yang sah. Biasanya akhir atau klimaks dari kerangka berpikir mengandung kalimat berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas, diduga bla 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 bla. Diduga misalnya melalui X dapat meningkatkan Y. Dengan menggunakan tindakan X, maka dapat meningkatkan atau dapat memperbaiki kinerja Y, dan seterusnya. Nah, bagian terakhir dari kajian pustaka adalah hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah pernyataan sementara atau dugaan berupa tindakan yang akan dilaksanakan guna memecahkan masalah yang diteliti, serta adanya upaya melakukan peningkatan perbaikan. Hipotesis tindakan, dugaan ya, tentang efektivitas tindakan yang dipilih untuk menghasilkan, untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hipotesis tindakan juga merupakan jawaban sementara atas perumusan masalah yang diajukan. Contoh misalnya, penggunaan media Hajj animation dapat meningkatkan pemahaman manasik haji siswa kelas 9 SMP bla 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 bla. Ya. Hipotesis tindakan ada keyakinan peneliti berdasarkan teori-teori, berdasarkan literatur yang direview, bahwa tindakan yang dipilih bisa memperbaiki keadaan, bisa memecahkan masalah, bisa meningkatkan mutu, bisa meningkatkan kinerja, dan seterusnya. Nah, bagian berikutnya atau unsur berikutnya dari proposal adalah metode penelitian atau metodologi penelitian. Metode penelitian menguraikan secara jelas prosedur penelitian yang dilakukan. Ya, langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh peneliti itu dicantumkan atau dirumuskan atau bisa dituangkan pada bagian metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan objek penelitian, waktu penelitian, lamanya tindakan diberikan di dalam kelas, lokasi penelitian, serta prosedur penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, evaluasi refleksi yang bersifat siklis, ya, yang bersifat siklis. Metode penelitian mencakup, ya, di dalamnya biasanya ada sub dari subjudul, ya. Metode penelitian berisi metodologi penelitian pada penelitian tindakan terdiri atas penjelasan tentang setting penelitian, subjek penelitian, ya, siapa yang diteliti, ya, siswa kelas berapa, karakteristiknya seperti apa, sumber data, ya, data-data yang kita peroleh itu bersumber dari siapa, dari pemberi tindakan, dari peserta didik atau dari siswa, ya. Kemudian teknik atau alat pengumpulan data, ya, instrumen penelitian, validasi data, bagaimana data divalidasi, ya. Kemudian analisis data. Analisis data, kemudian ada indikator pencapaian atau indikator kinerja atau indikator keberhasilan, dan langkah-langkah penelitian. Setting penelitian itu memuat waktu dan tempat penelitian dilakukan. Kemudian setting penelitian juga berisi waktu penelitian merujuk pada kapan penelitian itu akan dilaksanakan dan alasan mengapa waktu tersebut yang dipilih. Setting penelitian juga berisi tentang tempat penelitian merujuk pada tempat penelitian yang merujuk pada di mana PTK dilaksanakan dan mengapa memilih tempat itu. Itu setting penelitian. Subjek penelitian, siswa suatu kelas biasanya, peserta didik dalam satu kelas, jelaskan berapa jumlah subjek kelasnya, jumlah subjek penelitiannya, karakteristik siswanya, jenis kelamin, dan seterusnya. Penelitian tindakan kelas tidak menggunakan populasi biasanya, atau sampel, ataupun teknik sampling, karena populasi adalah sekaligus menjadi subjek penelitian.
Sumber data pada yang menjadi dari metodologi penelitian, sumber data penelitian tindakan berada dalam lingkungan kelas. Ya, sumber data adalah siswa, dokumen hasil pembelajaran, hasil tes, buku harian, jurnal guru, ya misalnya studi kasus, ya, foto-foto, laporan pengamatan atau observasi, hasil angket atau hasil wawancara. Itu biasanya sumber data dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian data-data yang kita peroleh juga perlu ada validasi. Ada practical validity, ya, sepanjang anggota kelompok penelitian memutuskan bahwa instrumen dinyatakan valid. Ya. Jadi untuk practical validity kita meminta pendapat kelompok yang diteliti, baik guru maupun siswa yang menyatakan bahwa instrumen tersebut valid atau sahih atau bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Face validity atau validitas muka, di mana setiap anggota peneliti saling mengecek, menilai, memutuskan validitas suatu instrumen dan data dalam proses kolaborasi. Jadi dinilai bersama oleh para peneliti yang bekerja secara kolaboratif. Kemudian ada triangulation, ya, proses memastikan sesuatu dengan berbagai sumber data untuk meningkatkan kualitas penilaian. Atau menguji kesahihan data dengan menggunakan sumber yang berbeda. Itu triangulasi. Analisis data dalam penelitian tindakan mencakup data kuantitatif, biasanya selalu ada misalnya hasil belajar peserta didik. Ya. Nah, ini dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran ekspresi siswa terhadap tingkat pemahaman suatu mata pelajaran, kognisi. Ya, pandangan atau sikap siswa terhadap penggunaan alat pelaga baru, misalnya nih, afektif, aktivis siswa dalam mengikuti pembelajaran, perhatian, antusiasme dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi dalam belajar, dan seterusnya. Ini analisis kualitatif, biasanya menggunakan teknik coding dan organisasi data. Rekan-rekan para mahasiswa, demikianlah diskusi kita, presentasi saya tentang proposal penelitian tindakan kelas. Demikian kurang lebihnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.